Tidak ada yang aneh dari nama kedai itu. Burger Recute, tulisan putih di papan kayu, lampu kuning redup, dan antrian yang selalu mengular setiap malam. Letaknya di gang sempit belakang pasar, dekat sungai kecil yang airnya berwarna hitam bila. Harvest Hut, orang-orang bilang rasanya mewah, padahal harganya murah lucu. Karena di kota ini, mewah dan murah jarang mau berteman. Rehan pertama kali datang hanya karena penasaran. Ia mahasiswa tingkat akhir yang sedang sibuk menyusun skripsi, dan lebih jujur lagi, sibuk menghitung sisa uang kiriman. Di FYP-nya, video tentang burger rakyat muncul berkali-kali. Patty tebal meneteskan jus, roti yang tampak lembut seperti bantal baru, dan saus hitam mengkilap yang diguyur pelan. Komentarnya aneh-aneh. Dari gila ini, daging wagyu rasa sultan. Harga anak kos, sampai habis makan, mimpi ketemu orang yang udah gak ada. Malam itu gerimis kecil turun, gang lembab, bau tanah basah bercampur aroma panggangan. Dari jauh, asap mengepul seperti selendang kelabu. Rehan menyelip di barisan, telapak tangannya dingin, memegang dompet. Di depan, spanduk merah bertuliskan promo tengah malam. Beli one gratis 1 untuk yang berulang tahun minggu ini. Di bawahnya ada tulisan kecil, syarat dan ketentuan tidak tertulis. Bang, 2 ya, original sama pedes, kata pemuda di depan. Rehan, bajunya basah, rambutnya menetes, pakai acare. Gak jadi. Jangan di sini, jawab si penjual. Suaranya datar. Semua orang akhirnya akan pakai acar. Rehan menoleh. Penjualnya masih muda, mungkin awal 30-an. Wajahnya bersih, tapi terlalu pucat untuk orang yang berdiri di depan api. Matanya kuning, kecoklatan, seperti ada pantulan terus-menerus. Di belakangnya, seorang perempuan tua duduk di bangku kecil, memegang buku catatan kusam. Entah mengapa, perempuan itu tidak pernah mengangkat kepala. Satu apa, Mas? Penjual menatap Rehan tanpa benar-benar menatapnya. Sekilas, Rehan merasa pria itu menatap melewati dirinya ke sesuatu yang berdiri persis di belakang punggungnya. Original aja, Bang. Tanpa bawang. Kalau bisa. Rehan memaksa tersenyum. Penjual bergerak cepat. Pisau berkilat mengiris roti, mentega meleleh, dan peti bulat dilempar ke panggangan. Saat menyentuh besi panas, daging itu mengerut seperti makhluk kecil yang kaget. Suara desisnya panjang, lalu sepi. Bukan sunyi biasa, seolah suara desis disedot masuk ke dalam panggangan. Hilang seperti napas ditelan air. Rehan mengerca. Api di bawah peti menari tanpa suara, hanya meninggalkan aroma yang membuat perutnya gemeretuk. Tanpa bawang, gumam si penjual. Tapi tidak ada yang benar-benar tanpa bawang. Rehan mengiyakan. Meski tidak paham, ia melirik jam di ponsel. Ke 23,1, satu notifikasi bertubi-tubi. Bro, ke Burger Rakyat gak sih? Bikin konten. Lah, dari Sally, temannya yang hobi bikin vlog. Rehan mengetik cepat. Udah di sini. Nanti gua kirim review. Di samping meja ada toples kaca berisi saus hitam. Cairannya kental, lebih gelap daripada kecap paling pekat yang pernah Rehan lihat. Saat penjual membuka tutupnya, permukaan saus itu bergetar, seperti dikoyak angin. Padahal gerimis hanya menyentuh atap seng. Ada kilatan kecil seperti mata ikan yang melintas dan hilang di dalam saus. Ini apa, Bang? Tanya Rehan, pura-pura santai. Resep keluarga, jawabnya datar. Saus umur panjang. Rehan tertawa kecil, menganggap itu gimmick. Penjual tidak tersenyum. Roti disusun, peti dibalik, keju meleleh pelan. Perempuan tua di bangku kecil menggeser buku catatan. Halaman yang terbuka penuh dengan tulisan, tangan rapat-rapat, angka, dan garis-garis seperti peta. Rehan sempat melihat sekilas ada nama yang ditulis, lalu angka di sampingnya. Nama itu terasa familiar.
Dian Puspa. Ia pernah melihat nama itu di komentar video viral tentang burger rakyat. Beberapa orang menandai akun bernama Dian Puspa 88. Kakak ini kemarin makan 2. Katanya mimpinya aneh. Akun itu sudah tidak bisa dibuka. Penjual menumpahkan saus hitam pelan. Aroma manis gurih menyengat. Bukan menyenangkan, tapi juga bukan. Lebih seperti bau yang pernah kamu hirup di masa kecil. Tidak ingat di mana, namun membuat tengkuk merinding. Kertas pembungkus burger kertas coklat biasa diambil dari tumpukan. Rehan melihat cap di sudutnya. Gambar jam pasir kecil. Di bawahnya tertulis, "Terima kasih" dalam huruf miring. Berapa bang? 5 belas. Murah sekali. Untuk ukuran peti setebal itu. Rehan menyerahkan uang. Penjual memasukkan kembalian ke telapak tangan Rehan. Dingin seperti kembalian dari lemari es. Jari penjual menyentuh nadi Rehan. Sesaat sekedip dan Rehan merasakan debar jantungnya menghantam telinga. "Selamat makan," ucapnya. Bukan ramah, lebih mirip doa yang dihafal di Yujenggang. Ada bangku kayu di bawah lampu jalan yang redup. Rehan duduk, membukuskan bahunya karena gerimis mulai merapat. Sungai kecil di samping gang berdesir pelan. Seekor kucing belang hitam putih mendekat, menatapnya lama, lalu duduk 3 langkah darinya, seolah menunggu sesuatu. Rehan membuka bungkus burger. Roti hangat mengembuskan uap, peti berkilau, acar segar, tomat mengeluarkan air bening. Tidak ada bawang di sana. Setidaknya tidak terlihat. Ia menggigit pelan. Gigitan pertama seperti membuka jendela ke ruangan gelap. Dagingnya sangat empuk. Aromanya kaya. Ada rasa manis samar yang menempel di langit-langit mulut. Rehan menutup mata tanpa sadar, merasakan lapis demi lapis rasa yang saling menyusul. Gurih daging, keju, roti, lalu saus hitam yang dingin. Anehnya, di antara panas panggangan ada jejak dingin, menyelinap dingin yang tidak menyegarkan, melainkan dingin seperti ujung kuku menyentuh gigi. Gigitan kedua, rasa makin dalam. Di kejauhan, suara motor melintas, namun mendadak melemah, seperti suaranya tertahan di selokan. Rehan membuka mata. Sekejap saja, ia melihat sesuatu bergerak di permukaan sungai. Bukan ikan, bukan sampah, sesuatu yang memantulkan cahaya lampu jalan, lalu lenyap. Gila, ini enak banget, Rehan berbisik pada dirinya sendiri, lalu mengambil foto. Kamera ponsel menangkap kilau saus. Waktu di layar masih ke 23,11. Ia mendengus. Jamnya ngestuk kali ya. Gigitan ketiga. Rehan menoleh ke arah kedai. Antrian makin panjang. Orang-orang menunduk ke ponsel, menahan gerimis dengan tangan. Penjual bergerak seperti orang yang sedang menari dengan langkah yang sudah ditentukan. Perempuan tua di bangku tengah mengangkat wajah untuk pertama kali. Matanya redup seperti lampu yang kehabisan listrik. Bibirnya bergerak pelan, seolah menghitung. Gigitan keempat. Kucing belang mengeluarkan suara kecil. Rehan menoleh. Mata kucing itu bulat, memantulkan bentuk burger di tangan Rehan. Di sekelilingnya geremes jatuh, lurus, tidak memerci, aneh, sekali seperti waktu sedang malas bergerak. Gigitan kelima, rasa manis saus berubah sedikit pahit, seperti kopi yang terlalu lama dipanaskan. Di belakang kepala Rehan ada sensasi tarikan halus, seperti rambutnya disentuh angin dari dalam, bukan dari luar. Ia berhenti mengunyah. Di dalam burgernya ada sesuatu yang tipis dan renyah. Ia mengira itu bawang. Ah, pakai bawang juga ternyata, gumamnya saat ia menarik potongan tipis itu dari burger yang menempel pada ujung jari. Bukan bawang, melainkan benang halus keputihan yang terlalu rapi, terlalu panjang
untuk sekedar serat sayur. Benang itu dingin. Rehan menelannya juga. Entah kenapa, itu terasa tepat. Ia melanjutkan. Gigitan ke-6. Kuku ibu jarinya terasa nyeri kecil, seperti dipukul dari dalam. Rehan menatap tangannya. Ada garis tipis di kuku, garis setengah lingkaran yang seumur hidupnya tidak pernah ia lihat. Selain itu, kulit di buku-buku jarinya tampak lebih tua. Halusnya berkurang, muncul geraten-geraten sangat halus, seperti kertas yang baru sekali dilipat. Lebay, ia menepuk-nepuk jemarinya. Dingin aja kali. Gigitan ke-7. Bau asap panggangan masih terasa, tapi ada aroma lain, samar dan asing. Rehan menelan, lalu tiba-tiba teringat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. Wajah ayahnya di ambang pintu. Setahun lalu, ketika ia memilih tidak pulang untuk lebaran karena kerja sambilan, ada rasa menyesal yang tajam, seperti gigitan dari dalam dada. Ia menggeleng keras, menertawakan dirinya sendiri. Kenapa makan burger begini? Bikin sentimental. Ia melihat ke arah kedai lagi. Saat itu, penjual mengangkat wajah. Mata mereka bertemu. Sejenak, Rehan yakin mata penjual itu tidak memantulkan dirinya, tapi memantulkan seseorang yang berdiri di belakang Rehan. Seorang laki-laki muda, mengenakan kaos putih, wajahnya buram, seperti cermin yang berembun. Rehan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di bangku batu di belakangnya. Hanya gerimis dan kucing yang kembali menatap. Gigitan ke-8. Rasa pahit hilang, digantikan hangat yang mengalir ke leher. Rehan menutup mata lagi, mencoba menikmati. Kakinya kesemutan, bukan yang menyakitkan, tapi seperti habis ditekan lama. Ketika ia membuka mata, jam di ponselnya masih ke-23,11. Ia merasa geli. Ponsel jelek. Sebelum gigitan ke-9, suara seorang ibu-ibu memecah gang. "Bang, bisa pakai roti tanpa wijen?" Penjual berhenti. Ia memiringkan kepala, mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain, lalu menggeleng. "Pailon, tidak ada yang banner-banner tanpa wijen," katanya. Ibu-ibu itu mengangguk begitu saja, seolah jawaban itu masuk akal. Rehan melanjutkan. Gigitan ke-9 terakhir. Burger itu hampir habis. Ia menyeka saus di pojok bibirnya dengan tisu. Tisu itu basah lebih dari seharusnya, seperti menyeka air mata. Padahal ia tidak menangis. Di ujung penglihatan, perempuan tua di kedai berdiri, memegang buku catatannya. Ia membalik halaman. Ujung jarinya berhenti pada satu nama. Lalu ia menulis sesuatu. R-I-H-I-A-N. Hurufnya rapi, dingin. Angin bertiup dari arah sungai. Kertas pembungkus burger yang tadi berat oleh minyak tiba-tiba ringan dan mudah ditiup. Rehan menahannya dengan telapak tangan. Ia memerhatikan cap jam pasir di sudut kertas. Kali ini, capnya seperti berubah, pasir di bagian atas hampir habis. Ia tertawa hambar. Ngaco, di bawah cap ada tulisan lain yang sebelumnya tidak ada, atau mungkin Rehan tak memperhatikan. "Terima kasih atas hadiahnya." Tulisan tangan tipis, seperti digores dengan pensil murahan. Rehan membolik-bolik kertas itu. Tidak ada tinta yang luntur. Tulisan itu memang di sana. Ia berdiri, tubuhnya sedikit lebih berat. Bukan karena kenyang. Saat ia melangkah, langkahnya seperti tidak pas dengan gerak tubuhnya sendiri. Rasanya seperti memakai sepatu milik orang lain. Ukurannya sama, tapi tidak pernah benar-benar pas. Kucing belang berdiri juga, berjalan ke arah kedai lalu berhenti, menatap Rehan sekali lagi, dan lari masuk ke gang kecil yang lebih gelap. Rehan kembali ke antrian, berniat membeli satu lagi untuk Sally. Antrian bertambah panjang dan diam. Tak ada obrolan aneh
untuk orang Indonesia. Hanya bunyi hujan ringan di atap seng dan desis panggangan yang sikaneken langsung hilang ditelan udara. Di sudut, ada anak laki-laki berumur sekitar 12 tahun memeluk tas sekolah. Wajahnya pucat, bibarnya biru. Ia menatap kedai tanpa berkedip. "Bang, satu lagi original," kata Rehan ketika sampai di depan meja. "Buat temen," penjual mengangguk. "Ulang tahun minggu ini?" "Enggak, sayang sekali. Promonya bagus." Penjual tersenyum tipis, senyum yang tidak naik ke mata. "Bang," Rehan memberanikan diri, "kenapa jam di sini kayak enggak jalan?" "Ya," penjual mengangkat alis, "di sini jam tidak butuh berjalan, Mas. Orang-orang yang berjalan." Rehan tertawa canggung. "Oh, sambil menunggu?" Ia melihat ke papan menu. Hanya ada 3 pilihan. Original, pedas, keju. Di bawahnya, tulisan kecil hampir tak terbaca. "Saus umur panjang. Gratis." Rehan menoleh ke toples saus. Permukaannya tenang sekali. Terlalu tenang untuk cairan. Di dasar toples, ada sesuatu yang bergerak seperti benang, sedang berenang-benang yang sama dengan yang ia telan tadi. Perempuan tua mendekat ke meja. Ia menyodorkan sebuah struk kecil. Kertasnya lebih tebal dari struk biasanya, seperti kulit telur. "Untuk Mas Rehan," katanya. Pelan, suaranya serak, tapi jelas. Rehan tidak ingat pernah menyebutkan namanya. Ia menerima struk itu. Di atasnya tertulis tanggal, minggu, 9 Juli. Padahal sekarang September. Di bawahnya, daftar burger original, Rp15.000. Saus gratis. Bonus sudah diterima. Di paling bawah, di kotak kecil, ada tulisan digital yang bergerak, berpendar, lemah, seolah-olah struk itu punya nyawa sendiri. Sisa umur, 27 tahun, 11 bulan, 2 hari. Rehan terpaku. Sally pernah mengirim screenshot aplikasi kesehatan yang memperkirakan biological age. Tapi ini lain. Angka itu terasa dingin di mata. Ia berkedip. Angkanya berubah sebentar, seperti menghitung mundur. 27 tahun, 11 bulan, 2 hari, 23 jam, 59 menit 58 detik. Lalu kembali diam seperti semula. "Ini apa, Bu?" Rehan berusaha tertawa. "Gimik ya?" Perempuan tua tidak menjawab. Ia menutup buku catatannya dengan bunyi krek lembut. Penjual meletakkan burger kedua di atas meja, membungkusnya rapi. "Untuk Sally," katanya. Rehan menegang. Ia yakin tidak menyebutkan nama temannya. "Dari mana tahu?" tanyanya pelan. Penjual masih tidak melihatnya. Tatapannya melewati bahu Rehan lagi ke sesuatu yang berdiri di sana lebih dekat dari sebelumnya. "Sally juga akan datang bila Mas mengundangnya," katanya. "Kadang orang datang karena lapar, kadang karena ingin membayar lebih cepat." "Bayar apa?" "Yang semua orang bawa sejak lahir." Ia menatap toples saus. Tidak semua orang mau menunggu. Rehan menelan ludah. Hujan berhenti, seperti disuruh. Suara kota tiba-tiba kembali, tapi berbeda. Terlalu keras, terlalu jauh. Ia mengambil burger kedua. Beratnya lebih ringan daripada yang pertama, atau tangannya yang kini lebih lelah. Ia tidak bisa memastikan. Saat ia melangkah pergi, anak laki-laki yang memeluk tas sekolah itu maju. "Bang," suaranya lirih, "kalau beli 2, bonusnya lebih banyak." "Ya," penjual tersenyum ramah seperti pegawai swalayan. "Untuk yang ulang tahun minggu ini?" "Iya, ulang tahun aku besok." Mata anak itu kosong. "Boleh dihitung minggu ini?" "Bisa." Penjual menatap perempuan tua. Perempuan itu mengangguk, membuka lagi bukunya, dan menulis sesuatu yang tidak bisa dibaca Rehan dari jarak itu. Rehan ingin berkata sesuatu apa saja, tapi
Tenggorokannya terasa kering. Ia berjalan cepat ke ujung gang, melewati lampu jalan yang masih redup. Di tengah-tengah langkahnya, ia berhenti. Di kertas pembungkus burger untuk Sally, cap jam pasirnya terbalik pasir penuh. Di bagian bawah kosong di atas, rasa mual pelan merayap. Ia mengambil ponsel, ingin menulis pesan. "Sel, jangan kesini dulu." Namun layar ponselnya gelap. Bukan karena baterai habis. Layarnya memantulkan wajah Rehan sendiri, tapi ada garis-garis halus di sudut matanya yang belum pernah ia lihat. Bukan banyak, hanya cukup untuk membuatnya berpikir keras. Tadi pagi garis itu sudah ada. Suara dari arah sungai membuatnya menoleh. Di permukaan air, bayangan lampu jalan memanjang, bergoyang pelan. Di tengah bayangan itu, ada bentuk lain, bulat dan gelap, seperti jam pasir yang mengapung. Rehan menatapnya lama, mencoba mencari penjelasan sederhana. Sampah, plastik hitam, tutup botol. Namun bentuk itu tidak hanyut. Ia berdiri di tempat menunggu. Punggung Rehan merinding. Ia memasukkan struk ke saku. Struk itu mengerat, seperti kertas yang punya tulang. Ia melangkah pulang melewati kios-kios yang sudah tutup, spanduk basah, dan langkah orang-orang yang tidak menoleh. Setiap beberapa langkah, ia menahan napas, menunggu jantungnya kembali berdegup seperti biasa. Tidak kembali juga. Di pertigaan, Rehan bertemu seorang ibu penjual jamu yang ia kenal, Bu Ningsih. Wajahnya letih, tapi matanya tajam. Ia melihat bungkus burger di tangan Rehan, lalu melihat wajah Rehan. "Kamu makan itu?" Rehan mengangguk. "Viral, Bu. Enak banget." "Enak itu gampang dipelajari," kata Bu Ningsih. Suaranya rendah. Yang sulit adalah belajar menunggu. Ia menggeser botol-botol jamunya. "Kalau kamu mimpi malam ini, jangan bangun kalau ada yang memanggil nama kamu." Rehan terkekeh gugup. "Kenapa, Bu? Yang memanggil belum tentu dari yang hidup." Bu Ningsih menatap ke arah gang. "Dan yang dipanggil belum tentu kamu." Rehan ingin bercanda, tapi kata-kata itu menempel di tengkuknya seperti es. Ia pamit, berjalan cepat. Di ujung jalan, ia menoleh sekali lagi ke arah kedai. Antrian masih panjang. Di atas orang, asap panggangan membentuk garis tipis ke langit, seperti sebuah tulisan yang tidak bisa dibaca manusia. Di kosan, Rehan menaruh burger untuk Sally di meja belajar. Ia membuka laptop, berniat menulis review singkat. Saat jari-jarinya menyentuh keyboard, ia merasakan lelah mendadak. Lelah yang bukan dari badan. Ia berdiri untuk cuci muka. Saat mengangkat kepala dari wastafel, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya masih sama, tapi matanya ada sesuatu yang menatap balik dari balik pupilnya. Bukan orang lain, lebih mirip bayangannya sendiri yang lebih tua setengah langkah. Dari saku jaket, struk burger rakyat terjatuh, meluncur ke lantai. Rehan menatap angka di kotaknya. Angka itu bergerak lagi pelan. Sabar. 27 tahun, 11 bulan, 1 hari, 23 jam, 59 menit, 59 detik. Ia menutup mata, menghitung dalam hati. Saat membuka mata, dari luar jendela terdengar suara. Bukan suara motor atau tukang bakso. Suara itu memanggil namanya pelan, seperti mengingatkannya pada sesuatu yang sangat jauh. Rehan. Ia menelan ludah. Ia mengingat pesan Bu Ningsih. Jangan bangun kalau ada yang memanggil. Masalahnya, ia belum tidur. Suara itu datang lagi, sedikit lebih dekat, seperti berdiri tepat di sisi pintunya yang tertutup rapat. Rehan. Di meja, bungkus burger untuk Sally pelan-pelan mengembun dari dalam. Seakan ada napas lain di sana. Lampu kamar berkedip sekali. Jam dinding yang biasa berisik mendadak diam,
dicap kecil sudut bungkus. Pasir di jam pasir, bergerak turun butir pertama jatuh. Hampir tidak terdengar, tapi Rehan merasakannya di tulang. Malam itu, Rehan sulit tidur, matanya terpejam. Tapi pikirannya terus berputar. Bayangan tentang struk aneh, sosok penjual pucat, perempuan tua dengan buku catatan, hingga suara yang memanggil namanya seperti gema di dinding kamar semuanya. Masih menempel di kepala. Ia berguling di kasur tipis, menatap langit-langit kamar kos yang catnya mulai mengelupas. Lampu kecil di sudut ruangan meredup, kadang berkedip, seperti ada sesuatu yang menghisap listriknya. Di meja belajar, bungkus burger untuk Sally masih utuh. Kertas coklatnya mengembun, seperti basah oleh napas. Rehan menutup wajah dengan bantal, mencoba mengabaikan. Tapi suara itu datang lagi. Rehan, bukan dari luar pintu, bukan pula dari jendela. Kali ini, suara itu terdengar di dalam kepalanya, seperti bisikan yang terlalu dekat, nyaris menempel di telinga. Ia bangkit, tubuhnya dingin oleh keringat. Halusinasi. Gue cuma kecapekan, bisiknya. Ia berjalan ke wastafel untuk minum. Air galon terasa pahit di lidahnya. Padahal biasanya segar. Saat ia menoleh ke cermin, ia hampir menjatuhkan gelas plastik. Di cermin, wajahnya memang wajahnya sendiri, tapi dengan satu perbedaan kecil yang membuat lutut lemas. Garis keriput tipis di sudut mata kirinya lebih jelas dari tadi. Bukan keriput besar, hanya goresan halus. Tapi Rehan tahu, garis itu tidak pernah ada sebelumnya. Gue masih 23. Mustahil secepat ini, gumamnya. Cermin tidak menjawab, namun pantulan dirinya tersenyum setipis garis silet. Padahal wajah Rehan nyata sama sekali tidak tersenyum. Ia mundur, jantungnya berdentum. Pukul 02,15 dini hari. Suara notifikasi WA memecah ketegangan. Pesan dari Sally masuk. "Sel Re, lo beneran beli burger rakyat? Bawa pulang gak? Kau pengen coba." Banget viral. Rehan melirik bungkus di meja. Hatinya ragu. Ia ingin mengetik, "Jangan makan, ada yang aneh." Namun jemarinya gemetar. Ia malah menulis singkat, "Rehan, iya, ada satu buat lo. Besok pagi aja gue antar." "Sel, besok siang gue ada vlog collab. Gue ambil sekarang ya. Sekalian jalan, gue deket kok." Rehan mendadak panik. Ia menatap jam dinding. Jarumnya tidak bergerak, masih menanjuk 23,11. Jam yang sama seperti saat ia pertama kali menggigit burger. Namun ponsel menunjukkan jam 2:17. Ia buru-buru mengetik, "Rehan, Sel, jangan ke sini. Serius, besok aja." Namun sebelum terkirim, layar ponselnya berkedip. Tulisan di chat berubah sendiri, seolah ada tangan lain yang mengetik di balik layar. "Rehan, datang aja sekarang. Aku tunggu." Mata Rehan membelalak. "Apa-apaan ini?" Iya, ponsel ke kasur. Dari meja belajar, bungkus burger untuk Sally mengeluarkan suara kresek-kresek, seperti ada yang bergerak dari dalam. Rehan terpaku. Perlahan, kertas itu mengembang, bukan karena udara, tapi seakan ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. 10 menit kemudian, pintu kamar diketuk. Tok, tok, tok. "Re, ini gue." Sally. Suara ceria temannya terdengar normal, seperti biasa. Namun Rehan tidak beranjak. Ia menahan napas. Suara itu terdengar terlalu datar. Tidak ada intonasi khas Sally yang biasanya penuh emosi. Lebih seperti seseorang menirukan suaranya. Tok, tok, tok. "Rehan, buka dong." "Gue lihat bungkusnya di meja tuh." Rehan merinding. Bagaimana Sally bisa tahu ada bungkus di meja?
padahal jendela kamarnya tertutup tirai. Ia menggenggam gagang pintu, tangannya gemetar. Dari bawah celah pintu, terlihat bayangan kaki berdiri tegak, tapi jari-jarinya terlalu panjang sampai menekuk sendiri di lantai. Rehan, suara itu berubah pelan, serak, bukan lagi suara. Sally, makanannya untukku. Rehan mundur, jatuh terduduk. Bungkus burger di meja robek sendiri. Kertasnya terbuka. Peti di dalamnya masih berkilau. Saus hitam berdenyut seperti jantung segar. Aroma daging hangat memenuhi ruangan, manis dan amis sekaligus. Bayangan di bawah pintu perlahan menghilang, seolah makhluk itu tidak jadi masuk. Tapi dari dalam burger yang robek, terdengar bisikan samar. Beri dia, tukarkan. Pagi harinya, Rehan terbangun di kursi belajar, kepalanya tertunduk di atas meja. Ia tidak ingat kapan tertidur. Burger untuk Sally sudah tidak ada, hanya menyisakan kertas pembungkus dengan cap jam pasir yang kini pasirnya habis di bagian bawah. Ponselnya menyala. Ada puluhan notifikasi. Grup kampus ramai membicarakan satu hal breaking news. Mahasiswi ditemukan tak sadarkan diri di rumah kontrakan. Diduga jatuh pingsan mendadak. Korban bernama Sally, 22 tahun. Saat ditemukan, di tangannya ada bungkusan kertas coklat yang basah oleh minyak. Rehan tercekat. Ia membuka beranda Instagram. Foto Sally sudah penuh di timeline. Ada yang menulis doa, ada yang menulis rasa sedih, ada yang masih tidak percaya. Namun ada satu komentar yang membuat darah Rehan membeku. Roba Burger, rakyat, official, selamat datang di keluarga. Bonus telah diterima. Komentar itu hilang hanya dalam beberapa detik, seperti tidak pernah ada. Di kos, Rehan menatap struk yang semalam ia simpan. Angka 27 tahun, 11 bulan, 1 hari, kini berkurang 1 hari lagi. Bergerak perlahan, tak terelakkan. Dan untuk pertama kalinya, Rehan Sadaria tidak hanya membeli burger murah, ia membeli kutukan. Malam itu, sebelum tidur, suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih berlapis, seolah banyak mulut berbicara dalam satu waktu. Rehan, giliranmu belum lama lagi, tapi setiap orang boleh memilih, menunggu, atau mempercepat. Di luar jendela, di atas sungai kecil yang berkilau oleh cahaya bulan, bayangan jam pasir muncul lagi. Kali ini lebih besar, pasir di dalamnya mengalir deras, dan setiap butir yang jatuh terdengar seperti detak jantung Rehan sendiri. Naman Rehase, burger rakyat baru saja mengikat satu korban lagi, dan giliran berikutnya mungkin lebih dekat dari yang Rehan bayangkan. Rehan tidak masuk kuliah hari itu. Matanya sembab, kepalanya berat, dan tubuhnya dingin meski matahari siang menembus tirai kosannya. Ia duduk di meja belajar, memandangi kertas pembungkus burger yang sudah kusam. Cap jam pasirnya kini retak pasir. Di dalamnya habis, meninggalkan jejak hitam seperti bekas terbakar. Ia masih tak bisa percaya. Semalam Sally menghubunginya, dan pagi ini Sally sudah jadi berita. Pingsan mendadak, begitu kata portal berita online. Tapi Rehan tahu, it's a beauty. Sekadar pingsan. Ia sendiri yang menyerahkan burger itu, atau apakah burger itu yang memilih pemiliknya sendiri? Struk yang ia simpan bergetar halus. Angka umur di bagian bawahnya berubah sendiri, seperti jam digital. 27 tahun, 11 bulan, 0 hari, 23 jam, 59 menit, 59 detik. Rehan menutup matanya, mencoba berpikir. Journey, kalau gue diem aja, mungkin semua ini bakal beres. Mungkin cuma kebetulan, mungkin cuma gue yang halu,
Tapi suara itu datang lagi, bergema di kepalanya. Tidak bisa ditolak, tidak ada kebetulan, Rehan. Semua sudah dicatat. Sore hari, Rehan memberanikan diri kembali ke gang pasar, tempat burger rakyat berdiri. Suasana berbeda, tidak ramai seperti biasanya. Papan kayu kedai itu masih ada, tapi lampu kuningnya padam. Pintu kayu setengah terbuka, hanya menyisakan celah. Dari celah itu, tercium aroma daging terbakar, bercampur bau besi karatan. "Bang," Rehan bersuara pelan, mendorong pintu. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk. Kedai itu tampak lebih kecil dari yang ia ingat. Meja kayu berlapis minyak. Panggangan masih hangat meski tidak ada api. Di sudut, toples saus hitam tetap berdiri, tenang, seolah menunggu. Dan di bangku belakang, perempuan tua itu masih duduk. Wajahnya separuh tertutup kerudung hitam, buku catatan kusam di pangkuannya. Tangannya bergerak pelan, menulis sesuatu. Rehan memberanikan diri mendekat. "Bu, siapa yang bikin semua ini? Kenapa Sally?" Perempuan tua itu mengangkat wajah. Matanya redup, namun menembus. Bibirnya bergerak pelan. Suaranya serak tapi jelas. "Yang makan, yang memilih. Kami hanya menulis." Ia mendorong buku catatan ke arah Rehan. Halaman-halamannya penuh dengan nama. Tertius Rapi. Setiap nama diikuti angka. Ada yang panjang 40 tahun, 12 bulan, 3 hari. Ada yang pendek, 7 hari, 2 jam, 15 menit. Rehan gemetar saat matanya menemukan barisan terakhir. Sally, 0 hari, 0 jam, 0 menit. Tepat di bawahnya, nama Rehan. Angkanya terus berkurang, detik demi detik, seolah halaman buku itu hidup. "Kenapa saya ada di sini?" Rehan menahan marah dan takut. Perempuan tua itu menatapnya lama. "Karena kamu sudah makan. Setiap gigitan adalah tanda tangan. Setiap tetes saus adalah tinta. Kamu bukan lagi pembeli. Kamu bagian dari catatan." Rehan menutup buku keras-keras. Nafasnya memburu. "Saya bisa berhentikan. Kalau saya nggak makan lagi, berarti selesai." Perempuan itu tersenyum tipis. "Kamu bisa menunggu atau mempercepat. Ada orang-orang yang tidak sabar menunggu akhir. Mereka menukar umur orang lain. Itu yang membuat kedai ini tetap hidup." Langkah kaki membuat Rehan menoleh. Dari belakang, penjual pucat itu muncul, masih dengan apron berminyak. Ia membawa nampan berisi roti dan peti mentah. "Mas Rehan," sapanya datar, seolah mereka teman lama. "Kedai buka jam 11 malam. Sekarang terlalu awal." Rehan diri agar tidak mundur. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa umur orang bisa hilang cuma karena burger?" Penjual meletakkan nampan di meja, lalu menyalakan panggangan. Api kecil menyala, tapi suaranya kembali. Hilang. Tidak ada desis, hanya keheningan. Daging sapi itu mahal, tapi orang-orang selalu lapar. Kami beri mereka pilihan, bayar dengan uang atau dengan sesuatu yang lebih berharga. Kebanyakan tidak sadar sudah memilih. Rehan menggenggam saku jaket, merasakan struk dingin di dalamnya. "Kalau begitu, kalian bunuh Sally?" Penjual menggeleng pelan. "Tidak ada yang dibunuh. Dia hanya sudah waktunya." Kedai hanya mempercepat. Jam pasir. "Kalau gue bongkar semua ini ke orang-orang," tantang Rehan, "gue kasih tahu mereka kalau burger ini tumbal." Penjual tersenyum tipis, lebih menyeramkan daripada wajah datarnya. "Silakan, ceritakan. Orang-orang akan tetap." Mereka tidak percaya pada kutukan. Mereka percaya pada rasa enak dan harga murah. Rehan terdiam. Kata-kata itu terasa benar. Ia sendiri semalam rela menelan rasa aneh demi burger murah. Tiba-tiba, pintu kedai terbuka lebar. Angin malam menyelinap masuk. Seorang anak kecil masuk,
membawa uang receh di genggamannya. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Bang, 1 burger original." Suaranya lirih. Rehan spontan maju, menghalangi. Jangan makan ini." Anak itu menatap Rehan kosong. "Aku lapar, Mama gak pulang-pulang. Katanya di sini murah." Penjual sudah mengambil roti, siap memanggang. Perempuan tua membuka buku catatannya, seolah sudah tahu nama anak itu akan ditulis. Rehan panik. Ia meraih anak itu, menariknya keluar. "Dengar, kamu gak boleh makan di sini. Pergi!" Anak itu meronta. Wajahnya memucat makin parah. "Tolong, aku lapar." Ketika Rehan menoleh lagi, penjual berdiri di ambang pintu. Senyumnya tipis. "Jangan ikut campur, Mas Rehan. Setiap orang punya jam pasir masing-masing. Jangan diganggu." Anak itu tiba-tiba berhenti meronta. Tubuhnya melemas di pelukan Rehan. Matanya terpejam, napasnya pelan, dan dari telapak tangan kecilnya, kertas pembungkus burger tergenggam erat. Padahal ia belum pernah membeli apa-apa. Cap jam pasir di kertas itu berputar sendiri. Pasirnya mengalir deras. Rehan menjatuhkan anak itu ke tanah. Kaget, anak itu tergeletak diam, lalu lenyap seperti asap. Terbawa angin, hanya kertas pembungkus yang tertinggal kini hangus di tepinya. Rehan mundur ketakutan. Kalian bukan manusia." Penjual tidak menjawab. Perempuan tua menutup buku catatannya dengan bunyi krek. "Pulanglah, Rehan," katanya. "Kamu sudah tahu terlalu banyak dan waktumu berjalan lebih cepat sekarang." Rehan berlari keluar dari gang itu tanpa menoleh lagi, tapi langkah kakinya terasa berat, seolah tiap detik benar-benar dicuri. Saat ia sampai di jalan besar, ia melihat bayangannya sendiri di genangan air. Bayangan itu bukan dirinya yang berusia 23 tahun, tapi seseorang dengan wajah lebih tua, garis keriput jelas, dan mata kosong. Struk di sakunya terbakar sendiri, meninggalkan abu. Angka umur di dalamnya sudah berubah drastis. 27 tahun, 10 bulan, 27 hari. Ia kehilangan 3 hari dalam 1 malam. Tapi semakin jelas, burger rakyat bukan sekadar kedai makanan. Ia adalah mesin pencatat umur, dan Rehan sudah terjebak di dalam buku catatan itu. Rehan tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk di kasurnya, menatap kosong pada dinding kosan yang lembab. Bayangan wajah tua di genangan air semalam terus terbayang, dan angka pada struk yang sudah menjadi abu itu menjerit di kepalanya. 3 hari hilang cuma dalam 1 malam. Kalau gue diem aja, mungkin besok gue udah tinggal nama di buku catatan sialan itu. Pikirannya kacau, tapi 1 nama terus muncul di benaknya. Bu Ningsih, penjual jamu di ujung pasar. Wanita tua itu yang pertama kali memperingatkan Rehan soal rasa yang gak wajar dari burger itu. Kalau ada orang yang tahu lebih banyak, pasti dia. Pagi itu, Rehan melangkah gontai ke pasar. Suasana ramai seperti biasa. Orang-orang sibuk belanja sayur. Tukang ayam berteriak menawarkan dagangan, dan suara panci pecel lele beradu di kejauhan. Tapi semua itu terasa jauh bagi Rehan. Ia berhenti di depan lapak jamu kecil. Gerobak kayu penuh botol kaca berisi cairan warna-warni. Ada kuning kunyit, coklat temulawak, hijau daun sirih. Di belakangnya, Bu Ningsih duduk. Tubuhnya ringkih, kulitnya keriput, tapi matanya tajam seperti mata burung hantu. "Rehan," suaranya serak, namun dalam. "Aku sudah tunggu." Rehan tercekat. "Ibu, tahu saya bakal datang." Bu Ningsih hanya tersenyum tipis. "Kalau kau sudah mencicipi darah di dalam daging itu, cepat atau lambat, kau akan datang padaku." Rehan langsung duduk di bangku kayu di depan gerobak. Tangannya gemetar. "Bu, tolong saya udah makan burger itu. Teman saya, Sally, dia
meninggal. Dan saya lihat sendiri, umur saya berkurang di catatan mereka. Saya nggak mau ikut jadi korban. Bu Ningsih menatapnya lama, lalu menuangkan cairan hitam pekat dari botol kecil ke gelas tanah liat. Bau jamu itu menusuk, pahit dan getir. Dulu, kalau tidak kata-kataku tak akan kau pahami. Rehan ragu, tapi akhirnya meneguk. Cairan itu begitu pahit, sampai membuat lidahnya mati rasa. Tapi anehnya, kepalanya jadi lebih ringan. Suara-suara di pasar yang tadinya riuh seakan memudar, berganti bisikan-bisikan halus yang menyeramkan. Sekarang kau bisa dengar, kata Bu Ningsih, bisikan mereka. Roh-roh yang dikorbankan. Rehan terkejut. Ia mendengar saip-saip suara di telinganya. Tangisan, rintihan, dan doa-doa putus asa. Ada suara anak kecil menangis lapar. Ada suara perempuan memohon ampun. Ada suara lelaki menggeram marah. Semuanya bercampur, saling tindih. Itu. Rehan menelan ludah. Itu dari kedai burger itu ya? Bu Ningsih mengangguk. Rakyat bukan sekadar kedai. Itu adalah wadah. Pemilik kedai telah membuat perjanjian lama dengan penunggu pasar ini. Setiap daging yang kau gigit, setiap saus hitam yang kau telan, bukanlah makanan. Itu adalah darah tumbal yang menukar umurmu dengan kenikmatan sesaat. Rehan menunduk, wajahnya pucat. Jadi nggak ada cara buat berhenti. Ada jeda panjang sebelum Bu Ningsih menjawab. Ada, tapi jalan itu penuh risiko. Kau bisa memutus ikatan, tapi harus mengorbankan sesuatu yang sama besar nilainya. Atau ia menatap tajam. Kau bisa melawan mereka, tapi artinya kau harus melihat wajah asli kedai itu. Dan tak semua yang melihat bisa kembali waras. Rehan terdiam. Kata-kata itu menggantung seperti kabut. Tapi ia tahu, diam saja bukan pilihan. Kalau saya pilih lawan, katanya pelan, apa yang harus saya lakukan? Bu Ningsih membuka sebuah kotak kecil di bawah gerobak. Dari dalamnya, ia mengeluarkan benda yang tampak seperti botol kaca berisi cairan merah gelap. Namun, cairan itu bukan jamu biasa. Ia berkilau seperti darah yang masih segar. Ini ramuan penolak bala, bukan untuk diminum, tapi untuk membuka mata batinmu. Dengan ini, kau bisa melihat bentuk asli mereka penjual pucat itu. Perempuan pencatat, umur, bahkan kedai itu sendiri. Tapi ingat Rehan, matanya tajam, menusuk. Sekali kau melihat, kau tak bisa menutup mata lagi. Rehan menggenggam botol itu erat. Tangannya dingin, tapi hatinya membara. Saya nggak peduli. Saya harus tahu siapa yang ngambil umur saya. Saya nggak mau jadi catatan di buku itu. Bu Ningsih mengangguk, lalu berbisik pelan. Kalau begitu, datanglah ke kedai itu, tepat tengah malam. Jangan sebelum, jangan sesudah. Bawa botol itu, pecahkan di depan pintu kedai, dan bersiaplah, karena kau akan melihat apa yang selama ini disembunyikan. Malam itu, jam menunjukkan jam 23:58. Rehan berdiri di depan gang sempit menuju Burger Rakut. Tangannya menggenggam botol merah itu erat-erat. Hatinya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Saat jarum jam menyentuh tepat pukul 0, ia melempar botol itu ke tanah. Botol pecah, cairan merah menyebar seperti darah segar di atas aspal. Bau besi yang menyengat langsung memenuhi udara. Dan seketika, semuanya berubah. Lampu neon kedai yang tadinya kuning temaram, kini menyala merah darah. Papan nama burger rakyat berganti menjadi tulisan hitam, berlumuran cairan seperti arang terbakar. Dari dalam kedai, terdengar suara teriakan ratusan, ribuan bercampur jadi satu. Rehan membeku, tubuhnya ingin lari, tapi matanya dipaksa melihat pintu kedai terbuka. Penjual pucat itu keluar, tapi kini wajahnya bukan lagi manusia. Kulitnya sobik-sobik, dagingnya menggantung,
dan matanya kosong seperti bola kaca. Dari apron yang dipakainya, darah menetes tak henti. Di belakangnya, perempuan tua pencatat umur berdiri. Tubuhnya tinggi menjulang, jauh lebih besar daripada kedai itu sendiri. Matanya ratusan, menatap ke segala arah. Di tangannya, buku catatan berubah menjadi gulungan kulit manusia, penuh nama-nama yang masih berdenyut seperti urat hidup. Dan di panggangan kedai, Rehan melihat daging yang dipanggang bukanlah peti sapi, melainkan potongan tubuh manusia, lengkap dengan jari-jari, kulit, dan uratnya. Asap hitam keluar, membawa aroma busuk bercampur harum yang membuat orang ketagihan. Rehan jatuh terduduk, mulutnya gemetar. Ya Tuhan, tapi baru ia sempat bernapas, sebuah suara berat bergema dari kedalaman kedai. Bukan dari penjual, bukan dari perempuan pencatat, melainkan dari sesuatu yang lebih besar. Selamat datang Rehan. Suara itu membuat tanah bergetar. Jam pasir milikmu kini jadi milikku. Dan dari dalam asap panggangan, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang lebih mengerikan daripada semua yang sudah ia lihat. Sekarang, Rehan sudah melihat wajah asli burger rakyat, tapi harga dari penglihatannya baru saja dimulai. Tanah bergetar, udara malam beraroma besi yang amis. Rehan terpaku di depan kedai burger rakyat yang kini sudah berubah wujud. Bangunan itu tak lagi terlihat seperti kios sederhana, melainkan menyerupai mulut raksasa yang terbuka, lengkap dengan jiji-jiji hitam yang tajam di sisi-sisinya. Lampu merah yang menyala membuatnya tampak seperti neraka kecil di tengah kota. Dari dalam asap panggangan, perlahan muncul suatu bayangan besar yang kian lama kian jelas bentuknya. Rehan menelan ludah, tubuhnya gemetar. Apa itu? SIP berputar, lalu menyingkap sosok raksasa hitam. Tubuhnya menjulang, sebesar pohon beringin tua. Kulitnya seperti arang terbakar, penuh retakan yang menyala merah menyala dari dalam, seperti bara api. Matanya banyak tak terhitung menyebar di seluruh tubuh, masing-masing berkedip tidak serempak. Dari mulutnya yang menganga, cairan hitam menetes, berbau busuk bercampur anyir. Itulah penunggu kedai. Suara berat kembali bergema, membuat dada Rehan bergetar. Siapa yang berani memecahkan segelku? Siapa yang berani membuka mata untuk melihat daging sejati? Rehan mundur beberapa langkah, lututnya lemas. Ia tahu kalau kabur sekarang, semuanya percuma. Buningsi sudah memperingatkan, sekali melihat, tak ada jalan kembali. Suara Rehan pecah. Aku gak terima umurku dirampas. Aku gak mau jadi korban kaya yang lain. Sosok itu tertawa, tawa yang begitu keras, hingga kokek-kokak rumah sekitar pecah. Meskipun anehnya, tak seorang pun penghuni gang keluar untuk melihat, seolah-olah waktu berhenti bagi mereka. Hanya menyisakan Rehan sendirian di neraka kecil itu. Semua yang datang ke kedai ini, datang dengan sukarela. Mereka menukar umur dengan rasa, tidak ada paksaan. Kau pun begitu Rehan. Mata-mata di tubuh sosok itu serentak menatap ke arahnya, menusuk seperti ribuan pisau. Kau lapar, kau ingin mencoba, kau gigit dagingku, maka umurmu jadi milikku. Rehan menggertakkan gigi. Aku gak pernah setuju menukar umurku. Kalian tipu orang dengan rasa, itu licik. Sosok itu mendesis panjang. Dari lubang mulutnya keluar asap hitam yang berubah jadi wajah-wajah korban. Ada Sally, sahabat Rehan, yang wajahnya pucat dan matanya kosong. Ada pria-pria lain, anak-anak, perempuan, semuanya menangis tanpa suara, melayang-layang seperti asap terjebak. Kau salah, Rehan. Suara berat itu semakin dekat. Meski tubuhnya tetap di dalam kedai, mereka semua puas. Kau lihat wajah mereka, tidak ada yang menolak rasa surgawi. Hanya setelah maut datang, mereka menyesal, dan penyesalan
adalah makanan favoritku. Tubuh Rehan gemetar, tapi di dalam hatinya ada api kecil yang menolak padam. Ia ingat perkataan Bu Ningsih, melawan mereka artinya melihat wajah asli kedai. Tidak semua bisa kembali waras. Ia sudah melihat, dan sekarang ia harus melawan. Rehan merogoh sakunya. Di sana, ia masih menyimpan pecahan botol dari jamu penolak bala yang pecah tadi. Cairan merah yang tersisa menempel di pecahan kaca itu, berkilau samar. Ia menggenggamnya arat-orat. Kalau semua orang bisa kau tipu, aku gak mau jadi salah. Setaunya, teriak Rehan. Ia melempar pecahan kaca itu ke arah penunggu kedai. Saat menyentuh tubuhnya, cairan merah menyebar seperti api, membakar sebagian kulit hitamnya. Sosok itu menggeram keras. Suaranya membuat tanah bergetar. Anak kurang, AJAR, dari tubuhnya keluar lengan-lengan panjang hitam, berasap seperti tentakel, berusaha meraih Rehan. Pemuda itu menjerit dan berlari mundur, tapi kakinya tersandung paving yang retak. Lengan hitam itu hampir menyentuh wajahnya. Ketika tiba-tiba, sebuah suara melantun dari kejauhan. Suara perempuan, lirih tapi tajam. Mantra penolak darah. Penjikot Gabe, patahkan ikatanmu. Itu suara Bu Ningsih. Rehan menoleh. Dari ujung gang, wanita tua itu datang dengan langkah pincang, membawa kendi tanah liat di tangannya. Matanya menyala aneh, seakan ada cahaya dari dalam Ningsih. Penunggu kedai menggeram. Kau lagi, perempuan busuk yang selalu mencampuri urusanku. Bu Ningsih tak gentar. Ia mengangkat kendi itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke tanah. Cairan hijau pekat muncrat, berubah jadi kabut yang langsung melilit lingen-lingen hitam itu. Tentakel yang hampir meraih Rehan pun berasap dan terputus, menghilang. Cepat bangkit Rehan, teriak Bu Ningsih. Kau sudah melihat wujudnya. Hanya kau yang bisa menutup pintu ini. Rehan bangkit dengan sisa tenaga. Dadanya sesak, napasnya memburu. Tutup. Gimana caranya? Dengan darahmu, jawab Bu Ningsih. Tapi kau harus rela. Tak ada penutup pintu tanpa tumbal. Rehan terdiam. Kata-kata itu seperti pisau. Darahnya tumbal, itu artinya ia harus mengorbankan sesuatu dari dirinya sendiri. Sementara itu, penunggu kedai kembali meraung. Tubuhnya retak semakin besar. Api merah keluar dari retakan-retakan itu. Semua mata di tubuhnya meneteskan cairan hitam. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku sudah kenyang. Ribuan tahun, tidak ada manusia yang bisa menutup mulutku. Rehan menatap Bu Ningsih. Kalau aku lakukan ini, aku mati, Bu. Wanita tua itu menatapnya. Matanya bergetar. Mungkin tidak mati, tapi umurmu sebagian akan hilang. Lebih banyak dari yang sudah diambil. Kau akan hidup, tapi dengan waktu yang jauh lebih singkat. Rehan menggenggam dadanya. Pilihan itu menghantam keras, melawan dengan risiko hidup, singkat atau lari, dan membiarkan penunggu kedai terus memangsa orang-orang lain. Ia teringat wajah Sally, juga wajah-wajah korban yang keluar dari asap. Semua itu menuntut jawaban. Dengan napas tersengal, ia menatap lurus ke arah sosok raksasa itu. Kalau harus ada yang ngelawan, biar gue. Gue gak mau ada korban lagi. Ia menggigit tangannya sendiri sampai darahnya keluar. Darah itu menetes ke tanah, bercampur dengan sisa cairan jamu merah. Tanah langsung menyala, membentuk lingkaran api merah. Penunggu kedai menggeram keras. Tubuhnya bergetar hebat. Tidak, kau berani melawanku, anak hina. Rehan berdiri di tengah lingkaran itu. Tubuhnya bergetar hebat, tapi matanya tajam. Gue mungkin hina, tapi lebih hina loh. Nyolong umur orang cuma buat kenyang. Api merah membesar, mulai menelan tubuh penunggu kedai. Suara jeritan
ribuan roh terdengar dari dalam asap. Mata-mata di tubuhnya pecah satu persatu, mengeluarkan cairan hitam. Kedai itu bergetar. Papan namanya jatuh, lampu merahnya pecah, berkeping-keping. Dan di tengah jeritan itu, Rehan merasakan tubuhnya melemah. Darah yang menetes dari tangannya semakin banyak. Tapi ia tidak peduli. Yang penting, pintu ini harus tertutup. Saat api merah menelan seluruh tubuh penunggu kedai, suara berat itu kembali terdengar. Namun, lebih lemah. Kau berani, tapi ini belum akhir, Rehan. Umurmu, milikku. Lalu, semuanya hening. Kedai burger rakyat runtuh menjadi puing-puing kayu lapuk. Bau busuk menghilang, digantikan bau tanah basah. Asap hitam sirna. Rehan terjatuh. Wajahnya pucat. Napasnya terengah. Bu Ningsih berlari menghampiri, menopang tubuhnya. Rehan, kau berhasil. Kau menutup pintu itu. Pemuda itu tersenyum lemah, meski bibirnya berdarah. Tapi umur saya, Bu, saya bisa ngerasain berkurang banyak. Bu Ningsih menatapnya dengan wajah muram. Ya, kau sudah mengorbankan sebagian besar umurmu. Mungkin kau hanya punya beberapa tahun lagi. Tapi ingat, kau menyelamatkan banyak orang. Rehan menutup mata, air matanya jatuh. Ia lega, tapi juga takut. Masa depannya kini singkat. Namun jauh di dalam tanah, sesuatu berdenyut pelan. Sisa berat itu berbisik samar, seperti dari mimpi buruk. Belum. Selisih, Rehan berhasil menutup pintu kedai, tapi dengan harga mahal, umur hidupnya sendiri. Namun, apakah penunggu kedai benar-benar lenyap atau hanya menunggu kesempatan lain untuk kembali? Udara malam itu panas menyengat, seolah ada tungku raksasa menyala tepat di bawah tanah. Rehan terhuyung, masih memeluk tubuhnya sendiri, sambil menatap ke arah panggangan kedai burger rakyat. Api yang tadi hanya sekadar bara merah, kini menjalar, liar, membentuk pusaran besar seperti mulut raksasa yang lapar. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok. Tubuhnya besar, hitam berkilau seperti arang, tapi berdenyut, seolah masih hidup. Tanduk panjang melingkar di kepalanya, matanya menyala merah, menyala seperti bara. Dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat mirip saus burger yang begitu digemari orang. Aku yang memberi mereka rasa. Aku yang menukar hidupmu dengan daging. Aku yang disembah lewat lapar manusia. Suara sosok itu bergetar, dalam, seperti guruh yang memecahkan bumi. Rehan gemetar, tapi entah kenapa tidak bisa memalingkan pandangan, seolah matanya dipaku pada makhluk itu. Di sekelilingnya, suara bisikan semakin keras. Rintihan korban terdengar semakin jelas. Ada suara anak-anak yang memanggil ibunya, suara lelaki yang memohon, suara perempuan yang meraung kesakitan. Dan Rih sadar, semua itu adalah suara dari orang-orang yang sudah jadi daging burger. Makhluk itu mengulurkan tangannya ke arah Rehan. Tangannya panjang, jari-jari hitam dengan kuku tajam. Tapi yang paling menyeramkan adalah dari jari-jarinya menetes cairan saus hitam. Dan setiap tetes yang jatuh berubah menjadi wajah manusia menjerit. Sebelum lenyap dalam asap, kau sudah mencicipiku, kau sudah jadi milikku. Tidak ada jalan kembali. Rehan menelan ludah. Suaranya pecah. Aku gak akan nyerah begitu aja. Aku akan cari cara untuk hancurin lo. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya membuat kokek-kokar rumah di sekitar retak. Hancurkan aku, anak kecil. Bahkan umurmu sudah kutelan. Kau hanya tunggu giliran. Tiba-tiba, botol pecah berisi ramuan Bu Ningsih yang tadi digunakan masih menyisakan bekas cairan merah di tanah. Cahaya dari cairan itu berkedip-kedip, lalu seolah terbakar jadi nyala kecil. Nyala itu merambat, membuat semacam lingkaran di sekitar. Rehan
Makhluk hitam itu mendesis, matanya menyipit. Ramuan, wanita tua itu. Dia masih berani melawan perjanjianku? Rehan sadar, ini satu-satunya perisai yang ia punya. Tapi api merah itu mulai padam, pelan-pelan, seperti lilin kehabisan sumbu. Ia mengingat pesan Bu Ningsih. Kalau kau mau melawan, jangan hanya bersembunyi. Kau harus menatap mereka balik. Kau harus berani menantang lapar yang mereka puja. Deng, seluruh tenaganya, Rehan berteriak. Kalau memang lo kuat, kenapa harus sembunyi di balik daging dan saus? Kenapa harus ngumpet di balik kedai murahan? Hadapain gue langsung. Kalau berani, makhluk itu menggeram, dan tiba-tiba api panggangan meledak. Daging-daging yang tadinya dipanggang berterbangan ke udara, lalu jatuh satu persatu. Tapi itu daging sapi. Itu tangan manusia, kepala dengan mata melotot, kaki dengan kuku penuh tanah. Semua jatuh berdebam, memenuhi tanah. Di sekitar kedai, Rehan hampir muntah, tapi ia paksa dirinya tetap tegak. Ini makanan lo, kan? Suaranya bergetar. Lo makan manusia buat terus hidup, tapi gua gak akan biarin lo terus ngerampas hidup orang lain. Makhluk itu mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Lapar tidak bisa dihentikan. Lapar adalah doa manusia. Selama ada yang ingin rasa mewah dengan harga murah, aku akan selalu hidup. Rehan merasa lingkaran merah pelindungnya hampir padam. Keringat dingin mengalir deras. Ia tahu kalau itu padam, makhluk ini bisa langsung merenggutnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah. Seseorang mendekat dengan cepat. Dari balik asap, muncul sosok Bu Ningsih. Wajahnya serius, tangannya menggenggam sebuah kendi tanah liat. Rehan, jangan mundur, teriaknya. Kau harus bertahan. Kalau tidak, semua yang mati akan selamanya jadi daging mereka. Rehan terbelalak. Bu, apa yang harus saya lakukan? Bu Ningsih membuka kendi itu. Dari dalamnya keluar asap putih tebal, berputar seperti kabut hidup. Ia menaburkannya ke tanah, dan asap itu melingkari makhluk hitam besar itu. Sosok itu menggeram marah. Tubuhnya mendesis saat tersentuh asap. Ini belum bisa bunuh dia, kata Bu Ningsih. Napasnya berat, tapi bisa menahannya sebentar. Rehan menatap Bu Ningsih dengan putus asa. Kalau nggak bisa bunuh, lalu gimana caranya? Bu Ningsih menatapnya dengan mata tajam. Hanya orang yang sudah mencicipi kutukannya yang bisa memutusnya. Rehan terdiam. Darahnya terasa dingin. Ia tahu apa maksud Bu Ningsih. Lo mau bilang saya harus lawan dia sendirian? Bu Ningsih mengangguk. Kau sudah terikat. Kau yang harus memilih menjadi bagian dari perut kedai atau membakar kedai itu dari dalam. Rehan memandang ke arah makhluk hitam itu, lalu ketumpukan daging manusia yang masih mengepul asap. Perutnya mewel, tapi di dalam hatinya ada bara kecil yang mulai menyala. Kalau ia lari, ia akan tetap mati. Kalau ia diam, ia akan tetap kehilangan umur. Tapi kalau ia melawan, ada sedikit kemungkinan, hanya sedikit, ia bisa memutus semua ini. Rehan mengepalkan tangan. Baik, kalau memang gue harus lawan, gue gak akan kabur. Tapi Bu, ia menatap Bu Ningsih. Kalau gue gagal, tolong jangan biarin orang lain jadi korban kedai sialan ini. Bu Ningsih hanya menatapnya, lalu mengangguk pelan. Api keberanianmu cukup kuat untuk melawan lapar mereka. Malam itu, kedai burger rakyat berubah jadi medan perang. Makhluk hitam dari perut kedai menggeram, asap putih menahannya, dan Rehan bersiap menatap neraka yang sesungguhnya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti malam ini, ia bukan lagi korban. Ia adalah penantang. Api panggangan masih menyala liar. Asap hitam bercampur dengan bau daging yang semakin menyengat. Malam itu, burger rakyat bukan lagi kedai sederhana.
tapi berubah jadi mulut neraka. Rehan berdiri di tengah lingkaran pelindung, sementara makhluk hitam raksasa itu menggeram. Tubuhnya berusaha lepas dari asap putih yang dikeluarkan kendi Buningsih. "Cepat Rehan," teriak Buningsih. Suaranya bergetar. "Masuk ke dalam kedai, cari sumbernya." Dapur itu bukan dapur biasa. Itu adalah pintu ke perut gaib tempat semua tumbal dikurung. Rehan menoleh, menatap pintu dapur kedai yang setengah terbuka. Dari celahnya keluar cahaya merah pekat, seperti darah yang mendidih. Udara dari arah itu terasa begitu panas, seakan memanggilnya. Jantungnya berdegup keras, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan. Kalau ia tetap di sini, makhluk itu akan segera lepas. Kalau ia mundur, umurnya akan tetap terikat. Jadi, ia maju. Dengan langkah berat, Rehan berlari ke arah dapur. Begitu melewati pintu, dunianya berubah. Dapur itu jauh lebih besar dari kedai aslinya. Lantainya bukan keramik, melainkan daging merah basah yang berdenyut seperti jantung hidup. Bau anyir bercampur dengan aroma bumbu burger menusuk hidung. Di atas meja dapur bukan ada talenan atau wajan, melainkan tubuh-tubuh manusia yang terpotong rapi. Ada kepala tanpa mata, tangan yang masih bergerak, kaki yang tersusun seperti stok daging di freezer. Dan dari langit-langit, tetesan darah jatuh seperti air bocor, mengalir ke dalam wajan raksasa penuh cairan hitam. Rehan hampir jatuh terduduk. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Tapi ia ingat pesan Buningsih. Kalau kau mau menang, jangan hanya takut. Tatap kengerian itu dan lawan. Ia melangkah lebih dalam. Setiap langkah terasa seperti menapaki perut raksasa. Tiba-tiba, suara-suara mulai terdengar. Bukan bisikan samar, tapi jelas. "Rehan, kenapa kau makan aku? Kenapa kau ikut mereka? Aku ingin hidup lebih lama." Wajah-wajah orang yang pernah dilihatnya di kedai muncul dari dinding daging. Ada Mat yang dulu viral karena review burger itu. Ada ibu muda yang sering beli untuk anaknya. Semua wajah itu menatapnya dengan mata kosong, penuh tuduhan. Rehan terhuyung, memegang kepalanya. "Bukan aku!" "Aku nggak tahu apa-apa waktu itu." Tapi wajah-wajah itu menjerit bersamaan. Suaranya menggema. "Tapi kau tetap makan. Kau bahagia." Dari kami di ujung dapur gaib, Rehan melihat sebuah tungku raksasa. Api di dalamnya menyala merah. Dan di atas tungku itu ada panci hitam besar. Panci itu penuh dengan cairan pekat yang berputar seperti pusaran. Dan di dalam pusaran itu terlihat bayangan ratusan orang berusaha keluar, meronta, menjerit, sebelum terseret lagi ke dalam. Itulah sumbernya. Itulah dapur gaib yang memberi rasa pada burger rakyat. Tiba-tiba, dari balik panci, muncul sosok Bayunggen Koke. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Topinya tinggi seperti chef, tapi wajahnya adalah tengkorak dengan mata berlubang hitam. Tangannya memegang spatula besar yang ujungnya meneteskan darah. "Selamat datang di dapur terakhir, anak manusia." Suaranya parau, tapi jelas. "Kau tamu pertama yang berani masuk, tapi tidak ada tamu yang keluar hidap-hidap dari sini." Rehan mundur selangkah. Lo yang masak semua ini?" Koki itu tertawa serak. "Aku hanya pelayan. Tuan besar yang kau lihat di luar adalah pemilik sejati. Aku hanya yang meracik rasa, tapi sekarang kau yang jadi bahan masakan terakhir." Ia mengangkat spatulanya, dan seketika daging-daging di meja bergerak. Potongan tangan melompat, kaki merayap, kepala melayang. Semua mendekati Rehan dengan jeritan mengerikan. Rehan berlari, mengambil sebuah pisau daging yang tergeletak. Pisau itu dingin, tapi berdenyut, seperti memegang urat manusia. Dengan teriakannya, ia menebas tenggen-tenggen
yang mencoba menarik kakinya. Darah hitam muncrat kemana-mana. Namun tubuh-tubuh itu tak henti, terus datang. Rehan terdesak. Punggungnya hampir menyentuh tungku besar. Api merah menyambar wajahnya, membuat kulitnya perih. Ia tahu, kalau jatuh, ia akan terseret ke dalam pusaran panci itu dan berakhir seperti orang-orang lain. Di tengah keputusasaan, ia mendengar suara samar. Suara Buningsih. Entah dari mana. Rehan, ingat, kutukan itu hidup karena ada yang terus memakannya. Kalau kau ingin memutusnya, bakarlah sumbernya. Jangan biarkan ada lagi yang bisa dimakan. Rehan menoleh ke panci hitam itu. Ia sadar, inilah kuncinya. Selama panci itu ada, selama dapur gaib ini terus memasak, kutukan akan tetap hidup. Dengan teriakan terakhir, Rehan menancapkan pisau ke perutnya sendiri. Darah segar memancar deras, menetes ke lantai daging. Tapi hanya darah ada cahaya merah terang keluar dari tubuhnya. Cahaya itu menyebar seperti api yang membakar. Dapur gaib mulai bergetar. Panci hitam retak. Cairan di dalamnya mendidih liar. Wajah-wajah korban di dalam pusaran menjerit, lalu satu persatu terbakar jadi asap putih. Koki tengkorak meraung marah. Kau bodoh, kau mengorbankan dirimu sendiri. Rehan terengah, tubuhnya melemah, tapi ia tersenyum pahit. Daripada gua hidup cuma buat dimakan, lebih baik gua jadi api yang ngebakar lo semua. Cahaya dari tubuh Rehan semakin terang, menyambar tungku, meja, dinding, semuanya. Dapur gaib terbakar jadi lautan api putih. Jeritan korban berubah jadi bisikan lega, lalu hening dari luar kedai. Buningsih menyaksikan api menyembur dari dalam. Dapur, bangunan burger rakyat terbakar habis, runtuh, lalu meledak. Makhluk hitam raksasa yang tadi mengamuk pun menjerit terakhir kali sebelum tubuhnya meledak, jadi abu dan hilang ditiup angin. Buningsih berdiri dengan tubuh gemetar. Air mata jatuh di pipinya. Anak itu memilih jalannya sendiri. Basic plan. Keesokan paginya, warga kota heboh. Kedai burger rakyat yang viral itu hanya tinggal puing hitam. Tak ada tanda tanda kehidupan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Media hanya menulisnya sebagai kebakaran misterius. Namun, orang-orang yang dulu sering membeli burger itu mulai merasakan hal aneh. Tubuh mereka lebih ringan, wajah mereka lebih segar, seolah umur yang sempat terpotong kini dikembalikan. Tapi di antara semua itu, satu hal yang hilang. Rehan, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Namanya hanya tinggal di ingatan Buningsih sebagai anak yang berani melawan lapar gaib dengan hidupnya sendiri. Malam-malam tertentu, Buningsih masih duduk di teras rumahnya, memandang ke arah bekas puing kedai. Kadang ia mencium bau gosong bercampur daging panggang, samar sekali. Dan ia tahu, meski kutukan itu sudah padam, selamanya akan ada manusia yang tergoda dengan rasa murah yang terasa mewah. Tapi selama ada yang berani melawan, lapar gaib itu tidak akan pernah kembali sebesar dulu. Dan di antara hembusan angin malam, terdengar suara samar, suara seorang pemuda. Aku sudah kenyang, Bu.